الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله للأحد والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أقت قدره مثل الأجم يا فتح يا alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama segala puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas beraneka nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Yang pertama nikmat iman dan Islam, nikmat keberkahan dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini nikmat-nikmat yang bermanfaat dunia fil akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat maha salam selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salamnya sampai para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, para tabi'in-tabi'innya. Harapan yang mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meraih syafaat ujung di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah taala. Insyaallah pada kali ini saya akan bertalabul ilmi tentang daripada makna maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna daripada maulid Nabi Muhammad adalah salah satu ekspresi kegembiraan kita atas adanya Nabi Muhammad, atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah nyatakan dalam firman, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk menjadikan sebuah rahmat untuk alam semesta. Sebelum apa-apa yang ada di bumi ini, terlebih dahulu yang diciptakan adalah nur ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Berkah Nabi Muhammad, Islam sampai, syariat sampai, akidah sampai, hak batil sampai, halal haram sampai, milik kita dan milik orang lain sampai. Berkahnya siapa? Berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari ketika kita hadir majlis ilmu, jauh maupun dekat, bukan kita merasa lebih pintar dari para guru-guru kita yang ada di majlis ini, bukan, tapi semata-mata karena hati kita merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kita duduk dengan kita memandang para orang-orang saleh. Ketika kita hadir majlis maulid, dekat maupun jauh, niatkanlah karena tiga sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah taala. Tiga ini apa? Yang pertama karena kita mengharap ridhonya Allah taala, yang kedua karena kita cinta mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir yang ketiga karena kita berharap kita bisa kumpul bersama orang-orang soleh dan bersama datuknya para habaib, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah taala berikan kita kemudahan dalam hidup kita fit dunia wa fil akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intisari daripada makna maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang mana bisa membenahi daripada kehidupan kita, membenahi perilaku kita yang buruk menjadi yang baik, dari perilaku-perilaku kita yang menjadi kita menjauhkan kepada Allah dan Rasulnya. Insyaallah dengan kita duduk bersama orang-orang soleh, Allah taala insyaallah akan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti, dan kita bahagia selalu fit dunia wa fil akhirah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan bersantai-santai di teras Masjid Madinatul Munawwarah bersama sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah taala, tahukah kalian golongan orang-orang yang soleh? Tahukah kalian golongan orang-orang yang mulia? Lalu kata sahabat, apakah para malaikat ya Rasulullah? Gimana para malaikat sedangkan mereka diciptakan oleh Allah taala? Dan apakah kami ya Rasulullah para sahabatmu, gimana engkau tidak mulia sedangkan engkau selalu bersamaku? Lalu kata sahabat, yang tahu hanyamu dan Tuhanmu. Rasulullah pun menundukkan kepala, dari pelupuk mata beliau meneteskan air mata. Golongan orang-orang yang mulia ini, golongan orang-orang yang soleh ini adalah golongan orang-orang yang belum pernah berjumpa denganku, belum pernah memandang wajahku, belum pernah mendengar kata-kataku, tetapi dia beriman kepadaku, maka orang itu orang yang kurindukan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat yang dirindukan. Mudah-mudahan kita minta Allah taala, mudah-mudahan dengan kita hadir majlis dekat maupun jauh, tapi semata-mata mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya beliau. Mudah-mudahan kita orang-orang yang meraih syafaat ujung di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya mujibus salim. Jadi mari sahabat-sahabatku, istiqamahkanlah
memang istiqamah itu berat. Istiqamah itu bukan karena lisan. Hijrah itu bukan karena lisan. Istiqamah hijrah sama bebarengan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Istiqamah, gue pengen istiqamah, tapi nggak dibarengin dengan hati, dengan niat. Buat apa bilang istiqamah? Istiqamah itu bilang, ucapkan, niatkan dalam hati, bismillah. Insya Allah pasti Allah berikan kemudahan seperti dia menuju dalam keadaan keridhaan Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu. Jadi mari sahabat-sahabatku, insya Allah Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk bagi setiap orang yang benar-benar ingin menuntut ilmunya Allah Ta'ala. Jadi mari, kata Rasulullah SAW, bila kalian ingin melihatku, maka lihatlah para cucuku. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memandang para orang-orang saleh, yang memandang para guru-guru yang mulia, maka seakan-akan engkau memandangku. Lalu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencium, yang musafaha, mencium tangan ulama, mencium tangan habaib, mencium tangan orang-orang soleh, apa kata Rasulullah, maka seakan-akan engkau mencium tanganku secara langsung. Barang siapa yang melihat senyuman ulama, yang melihat senyuman orang-orang soleh, apa kata Rasulullah, maka seakan-akan engkau melihat senyumanku secara langsung. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mudah-mudahan kita umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau yang meraih syafaat utsma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas salimin. Jadi mari sahabat-sahabatku, jadi mari pungpung daripada kita masih ada sisa umur kita, mari kita duduk di majelis ilmu. Ya nggak apa-apa kita duduk di majelis ilmu sebentar agar berkah, agar bentar tapi berkah. Insya Allah orang-orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis orang-orang soleh, tidak lain dan tidak bukan kita minta sama Allah Ta'ala agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan suhul khatimah jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan mari kita istiqamahkan bersama-sama, niatkan ucapan dengan hati. Mari hati bilang, hati niatkan, lisan bilang, ucap ya Allah bismillah saya ingin istiqamah, hati niatkan ya Allah berikan kami kemudahan. Allah pasti berikan kemudahan untuk kalian semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keistiqamahan dalam hati kita untuk bisa duduk majlis-majlisnya para ulama, para habaib, para kiai, para hasatid dan asatijah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi mari kita istiqamahkan, kita duduk di majlis ilmu. Kita bisa lama kita duduk di depan TV, tapi kita belum pernah bisa duduk lama memandang ulama, memandang habaib, memandang kiai, memandang hasatid dan asatijah. Kita bisa kongko lama dengan kawan kita, dengan kerabat kita, dengan saudara kita. Kapan engkau bisa lama untuk mendengarkan ilmu-ilmunya ulama, ilmu-ilmunya habaib, ilmu-ilmunya kiai, ilmu-ilmunya hasatid dan asatijah. Jadi mari orang-orang yang duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan habaib, insya Allah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan sial hidup kalian semua. Jadi mari ketika kita hadir majlis ilmu, jangan kita lihat siapa penceramahnya, tegas atau lembut, jangan. Tapi semata-mata hadir majlis maulid, mau siapa kayak penceramahnya, mau ulama, mau habaib, mau kiai, mau hasatid dan asatijah, bukan yang kita cari, bukan itu, tapi semata-mata keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua karena kita cinta mahabbah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yang terakhir karena kita mengharapkan kita bisa kumpul bersama orang-orang soleh, dan kita mengharapkan kita bisa berkumpul bersama datuknya para habaib itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan para guru-guru kita sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan kemenangan dalam perjuangan dakwah mereka, dalam membimbing kita untuk menjadi insan-insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun buruk di hadapan manusia, tapi insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Istiqamah itu berat. Istiqamah itu berat ketika cuma lisan doang yang berbicara, tapi hati nggak diniatkan, percuma. Jadi kalau kayak makan mah kita cuma makan, kita makan nasi, terus ketika hidangan yang bukan selera kita, ya contohnya kayak gitu, jadi bukan seleranya. Jadi mari, jadi ketika kita di majlis maulid, jangan kita lihat penceramahnya, mau penceramahnya tegas, mau lembut, hadir aja udah duduk. Tugas kalian itu cuma duduk doang, duduk dengarkan, berselawat bersama-sama, hatinya sama-sama menjerit karena cinta, karena menangis rindu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi mari
dengan kita hadir majelis maulid. Agar apa? Agar kita bisa mengubah daripada perilaku-perilaku kita yang buruk menjadi yang baik, adab yang tidak mengerti menjadi yang ngerti, sopan santun kita menjadi bagus kepada orang tua, kepada guru, kepada kerabat, kepada para muslimin, para siapapun baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi itu sahabat-sahabatku, kita hadir majelis ilmu, niatkanlah karena 3 hal. Yang pertama karena kita mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Yang kedua karena cinta mahabbah Nabi SAW dalam hati. Yang ketiga karena kita berharap kita kumpul bersama tukya para habaib itu baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja sahabat-sahabatku yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, mari kita bersalawat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkahan dalam hidup. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Tolabul ilmi dan sambungan salawat, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.